Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Clarence Gunawan Sana, NRP 50-21-314 dari Teknik Transportasi Laut. Praktik etika nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Observasi terhadap praktik kerja bakti warga di tingkat komunitas lokal. Berikut selanjutnya abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi, mendokumentasikan, dan menganalisis praktik etika nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tingkat akar rumput. Fokus observasi diarahkan pada implementasi nilai Sila ketiga Persatuan Indonesia melalui kegiatan kerja bakti berkala warga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung secara partisipatif serta wawancara terstruktur dengan perangkat RT dan warga setempat. Hasil observasi dianalisis menggunakan perspektif pendidikan Pancasila sebagai sistem etika. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tradisi kerja bakti masih menjadi ruang sosial yang efektif untuk memperkuat solidaritas, minimalkan gesekan sosial, dan menghidupkan kembali etika kebudayaan lingkungan. Selanjutnya, pendahuluan Pancasila bukan sekedar teks doktriner yang dihafalkan dalam ruang-ruang kelas, melainkan sebuah media statis sekaligus leitmotif dinamis yang menentukan etika berperilaku masyarakat Indonesia. Dalam perspektif pendidikan Pancasila, Pancasila diposisikan sebagai sistem etika yang memberikan tuntunan moral bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertindak. Namun, di era modernisasi dan individualisme perkotaan yang semakin kuat, pengikisan nilai-nilai kebersamaan kerap kali terjadi. Oleh karena itu, mengamati bagaimana nilai dasar Pancasila diturunkan menjadi nilai praksis di lingkungan sekitar domisili menjadi sangat penting untuk melihat daya tahan ideologi bangsa di tingkat lokal. Artikel ini memfokus kajian pada praktik gotong royong sebagai bentuk pengejawatan sila ketiga Persatuan Indonesia. Oke, metode penelitian, observasi partisipatif, peneliti terlibat langsung dalam interaksi kegiatan sosial komunitas pada hari pelaksanaan kerja bakti, wawancara lapangan dilakukan terhadap 2 orang informasi kunci, ketua RT setempat dan salah satu perwakilan lembaga senior. Dokumentasi visual menggambarkan gambar dan rekaman lapangan untuk menangkap suasana interaksi sosial warga secara real. Hasil observasi lapangan, inklusi sosial tanpa sekat, proses pembersihan lingkungan melibatkan warga dari berbagai latar belakang, suku, profesi, maupun agama tanpa adanya pembedaan perlakuan. Pembagian peran yang adil, warga laki-laki dewasa berfokus pada pekerjaan fisik berat seperti pengerokan sedimen selokan, sementara warga perempuan mendukung penyediaan konsumsi secara swadaya. Komunikasi, poin ketiga, komunikasi kekeluargaan. Kegiatan ini diselingi oleh dialog informal, candaan, dan diskusi ringan mengenai kondisi keamanan serta kesejahteraan di lingkungan setempat. Next. Analisis perspektif pendidikan Pancasila. Poin pertama, manifestasi sila ketiga Persatuan Indonesia. Gotong royong lokal merupakan bentuk konkret dari prinsip keteraturan sosial berbasis persaudaraan. Perbedaan egosentrisme individu diredam demi tercapainya kepentingan bersama, yaitu lingkungan yang bersih dan saat ini membuktikan bahwa persatuan bangsa dimulai dari ikatan lokal yang solid. Pancasila sebagai etika kebudayaan ethic of care. Dalam etika Pancasila, tindakan menolong sesama dan menjaga lingkungan tidak didasarkan atas motif transaksi ekonomi, melainkan atas dorongan moral yang wajib. Sebagai bagian dari anggota komunitas, hal ini linear dengan konsep keadilan dan kemanusiaan. Poin ketiga, identifikasi tantangan kontemporer. Meskipun nilai kepercayaan ini hidup, analisis kritis menunjukkan adanya kesenjangan generasi. Mayoritas partisipan aktif berada pada rentang usia dewasa hingga lansia, sedangkan keterlibatan remaja dan generasi muda tergolong minim. Faktor kesibukan akademik, ketergantungan pada gawai, dan kurangnya pemahaman praktis mengenai relevansi Pancasila disinyalir menjadi penyebab utama hambatan ini. Perspektif 5 sila Pancasila. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Praktiknya adalah toleransi waktu pelaksanaan ibadah antarumat beragama dan doa kebersamaan sebelum memulai kegiatan. Analisis menjaga lingkungan merupakan wujud syukur makhluk kepada Tuhan. Kewajiban agama dan sosial berjalan selaras. Sila kedua, kemanusiaan yang ada dalam praktik pembagian tugas yang memanusiakan lansia warga sakit dialihkan tugas ringan atau konsumsi. Analisis
Interaksi disadari rasa empati, kesabaran, dan menghargai martabat sesama tanpa menanggung status sosial. Sila ketiga Persatuan Indonesia praktiknya adalah meleburnya seluruh warga dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan profesi dalam satu kegiatan. Analisisnya adalah gotong royong menjadi lem sosial yang meredam ego individu demi mencapai kepentingan bersama. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan persahabatan. Praktiknya adalah penentuan jadwal anggaran konsumsi dan fokus area melalui musyawarah RT atau RW. Analisis adalah perwujudan demokrasi akar rumput melalui musyawarah mufakat dan kepatuhan warga pada kesepakatan bersama. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktiknya adalah pembagian beban kerja yang proporsional dan transparansi dan pengelolaan sisa dana kas warga. Analisis adanya keseimbangan antara hak menikmati lingkungan bersih dan kewajiban untuk ikut merawatnya. Oke, yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi praktik etika nilai Pancasila ditinggalkan domisili melalui tradisi gotong royong terbukti masih hidup dan berfungsi sebagai lem sosial yang merekatkan kemajuan warga. Dari perspektif pendidikan Pancasila, fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila masih memiliki akar tangguh yang kuat di masyarakat. Rekomendasi untuk menjaga keberlanjutan nilai ini disarankan kepada perangkat desa atau RT atau RW yang untuk mengemas kegiatan komunitas secara lebih inovatif, misalnya melibatkan Karang Taruna dalam pengolahan digitalisasi lingkungan agar generasi muda tertarik untuk ikut ambil bagian dalam praksis Pancasila di masa depan. Berikut mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.